Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Visip Career Talk 2023. Oke, jadi Visip Career Talk ini teman-teman merupakan obrolan informasi seputar karir yang ditujukan untuk membantu persiapan karir dari teman-teman ini semua. Sebelumnya kenalin, nama gue PW dan di sini gue akan memandu obrolan FCT episode ketiga yang akan kita lakukan pada hari ini nih teman-teman. Nah, for your info, Visip Career Talk ini punya tagline baru loh, yaitu Kulkas. Nah, mungkin Kulkas ini adalah singkatan dari kulik asik seputar karir. Nah, sesuai tagline-nya, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng bersama narasumber yang keren banget pastinya seputar karir yang akan digeluti oleh teman-teman Visip ke depannya nih, teman-teman. Nah, di FCT episode ketiga ini kita bakal ngobrolin dunia marketing di bidang industri FMCG. Nih, sekarang di samping gue udah ada narasumber yang memiliki pengalaman di dunia tersebut. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsungin aja buat ngobrol-ngobrol langsung sama kakak yang keren banget pastinya nih. Halo Kak Hendy, selamat datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, gimana boleh. kabar lo? Oh, alhamdulillah baik gitu. Boleh dong Kak dikenalin dulu Kak. Oke, halo semuanya, gue Hendy, gue alumni Visip, gue dulu di ilmu komunikasi 2018, sebenarnya nggak lama-lama banget lah, gue baru lulus juga tahun 2022 Oktober gitu kan, jadi ya nggak beda jauh lah kita. Betul. Mungkin gue juga mau bantu kenalin dikit nih seputar Kak Hendy. Beliau itu melangkahkan jejak karirnya sebagai junior digital marketing di Wings Group Indonesia. Nah, hingga saat ini beliau juga sempat aktif untuk magang-magang di beberapa bidang di perusahaan dan dua diantaranya adalah brand marketing intern di Danone dan Nestle ya Kak, bener betul, ya? Betul. Oke, bener banget. Nah, dan biar nggak kelamaan lagi, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja kali ya teman-teman, karena gue jujur banget dari tadi udah penasaran banget nih sama cerita-cerita Kak Hendy. Yang pertama nih teman-teman, gue pengen tanya ke kakak nih kali ya, boleh ya langsung? Boleh. Nah Kak, mungkin boleh diceritain dulu nih saat kuliah ini persiapan apa aja sih Kak yang Kak lakukan untuk menjadi seorang marketer di industri FMCG Kak? Oke, so basically ini agak plot twist banget ya. Jadi dulu itu awalnya gue tuh nggak punya aiming untuk jadi seorang marketer di dunia FMCG. Nah, gue tuh sebenarnya cita-cita gue dulu adalah sebagai public relations officer gitu ya di korporat gitu kan. Nah, jadi cerita singkatnya, long story short adalah dulu gue itu waktu semester 1 sampai 3 gue cukup ikut beberapa kayak BEM, terus abis itu gue juga panitiaan gitu kan, yang memang semuanya itu related ke major gue, PR gitu kan. Nah, terus abis itu semester 5 sampai semester 5 itu gue join di MRT Jakarta sebagai corporate communication, terus gue lanjutin di Kementerian Keuangan sebagai PR gitu kan. Nah, tapi titik baliknya adalah di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 itu kan zaman-zaman pandemi dan kebetulan Kemendikbud itu baru ngeluarin program Kampus Merdeka. Salah satu programnya itu kan ada Magang Merdeka itu kan. Nah, terus di situ gak tahu kenapa gue daftar marketing nih gitu. Terus akhirnya gue daftar marketing gitu kan dengan pengalaman gue, pengetahuan gue yang cukup sedikit dan research yang sangat kecil gitu. Gue join selection bla bla, akhirnya alhamdulillah pass. Jadi gue dulu pertama kali marketing brand marketing intern di Nestle. Gue di-assign di kategori children culinary nutrition. Terus gue brandnya itu Dental Fortigro gitu kan. Nah, di situ pas gue join, gue rada kaget sih sebenarnya. Gara-gara marketing yang gue bayangkan yang kayak ini ngomongnya komunikasi doang, iklan doang, ternyata bener-bener seluas itu gitu kan. Di situ gue di-assign di Dental Fortigro as brand marketing intern. Pokoknya banyak belajar lah tentang sales di situ. Terus akhirnya gue selanjutnya gue malah ke Danone juga gitu kan, ke Danone juga brand juga kebetulan, dan di kategori yang sama gitu, di nutrition. Tapi sebenarnya garis besar yang mau gue sampaikan di sini adalah turning point-nya pada saat gue di Nestle, gue kebetulan dapat mentor yang bener-bener kayak nyekokin gue tentang marketing, meskipun gue juga awalnya tadinya tuh gue mau cabut kan, tapi gue di nurturing, terus akhirnya gue malah suka gitu kan. Nah, itu titik kenapa gue akhirnya mau aiming
untuk role sebagai marketer di dunia FMCG gitu kan. Nah, terus sebenarnya to sum up the discussion gitu ya, menurut gue yang I have been prepared gitu ya ketika gue kuliah adalah gue waktu itu semester 1 sampai 3 gue kepanitiaan, terus gue juga join BEM yang mana semua itu related to my major gitu ya. Kemudian semester 5 sampai semester 8 gue juga intern yang mana sesuai dengan aiming gue pada saat itu akhirnya mau ke FMC. Jadi itu teman-teman, sekarang juga masih panjang ya Kak waktunya buat bisa ngambil peminatan yang lain buat teman-teman yang mungkin kayak masih bingung nih kepanitiaan apa, ya udah coba-coba aja dulu teman-teman gitu loh, dan cari yang sesuai juga nih buat kalian ke depannya juga, itu lebih bagus. Mungkin kita bakal lanjut ke pertanyaan yang kedua nih kali kayak. Sebelumnya Kak Hendy kan punya banyak banget pengalaman magang di bidang marketing ya, di industri FMCG ini, dan saat ini Kak Hendy sibuk menjadi junior digital marketing di industri FMCG. Nah, bagaimana sih Kak perbedaan pengalaman ketika Kakak bekerja di brand marketing intern dan junior digital marketing di industri FMCG Kak? Oke. Bedanya gitu. Ya, jadi pasti beda banget ya. Karena dulu kan gue intern, sekarang gue full time, pasti dari tanggung jawabnya beda gitu ya. Itu satu. Dan yang kedua, sebenarnya brand sama digital itu beda. Karena gini, sebenarnya kalau brand itu kita kan ngomonginnya 360 gitu ya. Mulai dari sales, kemudian digitalnya, ATL, kemudian PR-nya juga PR related ke sana gitu ya. Nah, kemudian kalau di pada saat gue pengalaman di Danone sama di Nestle ini sebagai brand marketing, gue bener-bener megang project-project kayak sales activation yang tadi gue bilang. Misalnya, misalnya lo beli 2 Denka udah dapat apa gitu kan. Terus abis itu nanti gue ngejalanin CRM, consumer relationship management gitu ya. Misalnya kayak, jadi salah satu movement both di Danone maupun di Nestle gitu kan, ke arah yang sustainable. Jadi kalau di brand, gue waktu itu sales activation, kemudian gue ngomongin tentang sales transaction gitu ya, gimana mulai dari factory sampai end consumer gitu kan, step-stepnya, terus building blocks, gimana cara lo ningkatin market share, volume ya. Nah, terus abis itu ya TV, ngomongin tentang gimana cara kita build in di TV. Terus kalau di digital sebenarnya part yang perlu gue highlight sih kayaknya ada 2 ya. Jadi digital itu ada yang namanya kreatif sama media. Kalau kreatif itu lebih ke arah campaign, KOL management, always on di sosial media, itu kreatif. Terus kalau untuk media, media itu lebih ke arah ads placement gitu. Ya caranya kita investasi di part-part digital real gitu sih. Jadi emang buat teman-teman nih yang mau berkecimpung di dunia advertising mungkin nih, kayak di branding juga gitu ya. Dan itu ternyata sangat luas ya teman-teman. Jadi apalagi tadi yang gue dengar, ternyata di magang ini ya, banyak banget pengalaman yang didapat. Jadi nggak usah takut duluan gitu kali ya. Bener. Nah, selanjutnya nih Kak, yang selanjutnya bagaimana sih Kak pengalaman kerja di bidang global dan lokal FMCG gitu kan? Oke. Nah, sebenarnya gini, ketika gue di global FMCG, ada 2 hal yang gue garis bawahi. Pertama itu adalah advance critical thinking gitu kan. Nah, kenapa gue bisa bilang gini? Karena every step ketika lo melakukan sebuah project, semua itu pasti akan ditanya why gitu kan. Betul. Terus kayak ROI-nya apa, return on investment-nya apa gitu kan. Kedua adalah envision for future consumer gitu kan. Jadi istilahnya kayak kita ngomonginnya bukan konsumen besok gitu kan. Besok konsumen mau apa? Enggak. Tapi kita ngomongin tentang 10, 20, 30 tahun ke depan, kira-kira konsumen ini akan gimana sih behavior-nya gitu kan. Kalau untuk di lokal FMCG ini, karena gue juga baru ya, ini correct me if I'm wrong juga buat temen-temen di sini yang kalau misalnya udah berpengalaman juga yang nonton. Nah, kalau di lokal FMCG itu dia lebih understanding the local market itu very sharp gitu loh. Jadi gini, misalnya konsumen itu butuhnya apa? Butuhnya harga murah. Then we cater the needs gitu ya. Terus kayak misalnya mereka butuhnya rasa yang seperti yang ini, yang itu gitu. Perbedaan yang
paling di highlight adalah pricing point-nya. Pricing point. Iya, pricing point itu harganya. Gitu sih. Itu pricing point itu menjadi hal yang utama. Gitu mungkin orang-orang kalau riset-riset global gitu ya, itu orang-orang ngomongnya packaging harus yang sustainable, misalnya harus ini itu tapi ternyata sebenarnya itu kan riset global gitu ya. Itu mungkin consumer di advanced country gitu ya, beda not tuh. the developing country kan. Nah tapi kita udah ke arah sana pasti gitu kan. Nah tapi butuhan apalagi after pandemic gitu ya, kan ekonomi bergejolak segala macam, orang itu milih yang pricing point-nya itu sesuai sama kantong mereka, then they can save for another thing gitu loh. Itu sih pricing point yang pertama. Dan yang kedua adalah pasti kualitas. Ya sebenarnya kalau di FMCG sangat-sangat dynamic dan sangat-sangat ya kompetitif sih. Oke, next. Terus gue pengen tanya soal menurut kakak bagaimana sih kak ke depannya nih, dari masa depan, mungkin di masa depan digital marketing dan brand marketing di industri FMCG kak, masa depannya gimana? Oke, mungkin ini secara keseluruhan kali ya, secara global atau maupun Indonesia. Sebenarnya ini gue jawabnya sepengetahuan gue, ketika kita ngomongin masa depan industri FMCG, pertama satu, itu nggak akan ada matinya. Kenapa? Karena consumer goods itu akan dikonsumsi setiap hari sama masyarakat. Ketika pandemik, salah satu industri yang bertahan itu adalah FMCG. Karena ya lo pandemik gitu kan, lo di rumah tapi kan lo tetap aja masih minum, makan, nyuci apa segala macam. Bahkan lo bikin kreasi-kreasi lain kayak misalnya pakai kopi ini dibikin apa gitu kan. Malah itu berkembang gitu kan. Malah growingnya itu lebih tinggi karena orang tendensi di rumah, orang-orang akhirnya nggak keluar gitu kan. Jadi mereka konsumsinya cukup tinggi gitu kan. Nah, tapi yang gue lihat di sini adalah the future is bright gitu ya, tapi cukup challenging. Kenapa? Karena after the pandemic gitu ya, orang tuh behavior berubah. Jadi ketika misalnya sebelum pandemic, orang tuh mungkin tendensinya belinya misalnya ke supermarket besar gitu kan. Nah, tapi setelah pada saat pandemic kita nggak bisa bermobilisasi gitu ya, orang e-commerce. Makanya akselerasi e-commerce menurut BCG tahun 2022 itu tuh dia e-commerce itu growth-nya tinggi banget. Nah, terus abis itu post pandemic orang itu keluar lagi. Nah, tapi ini behaviornya ya, ketika orang keluar, mereka itu nggak mau terlalu spend their time and invest a lot of money gitu. Misalnya lo mungkin tendensinya sekarang beli di e-commerce tapi ngambilnya misalnya di minimarket terdekat. Nah, gitu. Nah, itu namanya omnichannel. Dan omnichannel itu salah satu strategi integrasi channel-channel. Jadi lo beli di digital, terus nanti lo ambilnya di offline, di toko fisik. Itu tuh salah satu strategi yang akan berkembang ke depannya menurut Kantar gitu. Nah, terus kenapa gue bilang bisa challenging lagi? Karena orang-orang itu ketika after the pandemic, istilahnya mereka itu penetrasi terhadap digital penggunaan internet di Indonesia 200 juta gitu. Nah, terus dari 200 juta itu 70%-nya mereka itu nyari searching brand gitu ya. Misalnya brand untuk cuci piring, brand keyword-keywordnya gitu, itu di digital gitu kan. Gitu. Di misalnya Google TikTok gitu lah. Nah, itu 70%. Itu kan gede banget kan. Berarti presence kita di digital sebuah brand itu sangat penting. Terus dari sekian banyak 70% itu mereka juga hampir setengahnya beli produk consumer goods itu kalau nggak salah tuh 140 juta orang menurut data itu belinya tuh di online malah. Online consumer package goods. Jadi emang sangat-sangat akan berkembang banget, terutama ya brand dan digital, karena digital adalah partnya brand gitu. Dan selanjutnya gue mau nanya nih kak, yang terakhir, menurut pandangan lu nih kak, dari pengalaman pribadi, gimana sih kualifikasi marketer atau junior marketer yang dapat dilirik di industri FMCG, terutama pada perusahaan-perusahaan yang pernah lu tempatin nih kak sebelumnya? Oke. Sebenarnya gini, ada 3 hal sih menurut gue yang penting, dan mungkin ini udah sering diomongin sama orang-orang yang lebih senior di sana, di luar sana lebih pengalaman juga. Pertama itu lo harus set your goals gitu. Kenapa harus set your goals? Supaya lo tahu kayak lo mau kemana sih. Ketika lo tahu lo mau kemana, otomatis lo tahu which battlefield should I in gitu. Karena pastinya ketika lo kuliah itu
kuliah kan tempatnya lo mengeksplor hal baru gitu kan. Nah terus di situ akan banyak distraksi gitu. Distraksinya banyak, mulai dari teman, dari pacar, dari apa segala macem. Banyak pilihan lo mau eksplor di hal yang mana gitu kan. Panitiaan, BEM. Nah lo harus pilih nih, harus pilah-pilah kira-kira tempat mana yang bisa membawa lo ke tujuan lo. Itu satu. Dan yang kedua adalah lo harus curious sama inisiatif gitu kan. Jadi lo harus, ketika lo udah punya goal, lo harus tahu nih kira-kira cara mencapainya seperti apa, terus gue bisa ikut apa aja, terus inisiatif ya lo networking gitu, yang lo bisa reach out melalui LinkedIn, Instagram, and so on, sosial media lebih gampang nge-reach orang-orang yang masih masuk ke relasi kita gitu kan, untuk networking. Terus yang terakhir menurut gue adalah do practical life experience, kayak misalnya kepanitiaan, BEM, intern. Menurut gue itu penting banget sih, karena pasti ketika lo kerja di industri manapun ya, bukan di FMCG doang, pasti yang akan ditanya HR atau recruiternya adalah pengalaman lo apa gitu kan. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa ikut kepanitiaan ya Kak. Ya. Buat jadi latihan lah buat teman-teman nih bareng-bareng, biar kedepannya tuh bisa jadi batu loncatan buat magang-magang. Mungkin terakhir closing statement dari lu buat maba-maba atau teman-teman semua yang lagi meniti perjalanan karirnya nih Kak. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah gitu ya, mau meniti karir di dunia manapun gitu ya, di industri manapun, yang sebenarnya balik lagi tadi ada 3 hal. Pertama adalah lo harus set objektif lo, set goal lo mau kemana. Terus you have to choose your battlefield, mau yang mana gitu, karena lo nggak bisa melakukan semua hal dalam satu waktu kan, ya kan. Dan yang kedua, lo harus networking, karena networking itu adalah one of the key gitu ya. Mungkin terakhir adalah lo harus ya inisiatif, proaktif, terus curious, terus ya juga lo yang keempat adalah lo harus benar-benar do real life experience, kepanitiaan, terus magang, and so on lah gitu sih sebenarnya. Oke, terima kasih buat Kak Hendy. Nah, closing statement tadi dari Kak Hendy sekaligus menutup perjumpaan kita di FCT episode ketiga ini nih teman-teman. Jadi jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dengerin juga talk show ini yang ada Spotify, BEM Visip UI, dan akhir kata gue PW pamit undur diri dan sekian, terima kasih.